Penyelenggaraan penebusan dari perintah yang keempat, kita masuk ke dalam perintah yang keempat yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan kalau kita lihat di dalam pelajaran yang kita telah ikuti sejauh ini, kita pertama, kedua, ketiga, ini kita masuk dalam perintah yang keempat. Tetapi dalam perintah yang keempat ini kita akan lihat lebih detail dibandingkan yang lain. Kenapa demikian? Itu ada alasannya, ya. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita berdasarkan buku seri sejarah penebusan yang ketujuh yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, dan kita masuk ke dalam perintah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau dalam bahasa Inggris kita lihat mengenai ayat ini, dia katakan keep it holy katanya, jaga dengan kudus. Ya, jaga dengan kudus. Nah, ini menjadi suatu perintah bagi kita. Dan dua loh batu kalau kita lihat gitu ya, sebelah menyebelah ini sama gitu ya, sama. Ini depan belakang ya, depan belakang. Depannya yang mana? Ya, ini sebelah kiri. Ya, itu depannya, bagian belakang itu ini sebelah kanan. Dan kalau kita lihat perintah yang keempat itu eh, ini em, apa namanya? Mengambil bagian yang sangat-sangat banyak, penjelasan yang sangat panjang kalau kita lihat catatannya, gitu ya. Jangan ada padamu ada lain di hadapanku. Kemudian jangan sujud menyembahnya. Tetapi kemudian dikatakan em, eh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan. Akan tetapi ketika masuk ke dalam perintah yang keempat itu dicatat dengan sangat banyak. Total kalau kita lihat sepertiga dari 10 perintah itu mencatat tentang perintah yang keempat. Jadi sepertiga dari keseluruhan 10 perintah. Maka kita bisa lihat Allah sangat menekankan mengenai perintah yang keempat ini. Sangat menekankan. Dan perintah yang keempat merupakan perintah yang terakhir yang Allah berikan sehubungan dengan Allah dan manusia. Dan ketika kita menjaga perintah hari Sabat, ya, hari Sabat, pada akhirnya kita pun bisa menjaga perintah-perintah yang lain sehubungannya dengan perintah sehubungan dengan antara Allah dan manusia. Itu sebabnya di dalam perintah yang keempat ini terkandung makna yang sangat luas dan terhubung dengan perintah-perintah yang lainnya, sehingga kita bisa memperhatikan Pendeta Abraham Park itu menekankan mengenai hal ini bahwa perintah yang keempat pada akhirnya menjadi prinsip dasar atau pusat dari kehidupan iman, yaitu mengenai apa? Harinya, mengenai hari. Di dalam Talmud, kitab hikmat orang Yahudi, dikatakan bahwa bukannya orang Israel yang menguduskan hari Sabat. Kan perintahnya ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Talmud orang Yahudi bilang bukannya orang Yahudi menguduskan hari Sabat, tetapi hari Sabatlah yang menguduskan umat Tuhan. Hari ini kita sepertinya menjaga dengan rajin itu hari menguduskan hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Tetapi sebenarnya hari itulah yang menguruskan kita. Ketika kita menjaga hari Tuhan, ketika kita rajin, ketika kita dengan segenap hati kita mengikuti ibadah, menjaga ibadah setiap hari Tuhan, pada akhirnya kita dikuduskan. Kita dikuduskan, bukan harinya, tetapi kita yang dikuduskan. Kita yang dikuduskan. Ya, oke. Ini eh, perintah yang keempat itu catatnya dari kiri bawah ke sebelah sini, sebelah atas ini. Kalau kita lihat Keluaran 15 ayat 25, Keluaran 15 ayat yang ke-25, dikatakan bahwa ketika orang Israel itu tiba di Mara,
Allah memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Sebenarnya ini di dalam bahasa Ibrani itu hanya satu ketetapan dan satu peraturan. Maksudnya di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka. Jadi bukannya banyak, tetapi cuma ketetapan, itu cuma satu hal, dan peraturan, satu peraturan kepada orang Israel. Mara ini merupakan tempat yang berbeda dengan Gunung Sinai. Tetapi em, terdapat bukti-bukti dalam Alkitab bahwa mengenai menjaga hari Sabat dan menghormati orang tua itu sebelum diberikan di Gunung Sinai, Allah telah berikan dua hal ini, dua perintah ini kepada orang Israel di Mara, ya, di Mara, menjaga hari Sabat dan menghormati. Buktinya ada di mana? Di Ulangan 12. Ulangan 5 ayat yang ke-12. Ulangan yang kelima ayat yang ke-12 dikatakan, tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi ingat, Ulangan 5 ayat 12 itu adalah ketika Musa di dataran Moab. Itu sudah berlalu 40 tahun. Dia berkata dengan detail. Dia hanya ulangi apa adanya. Ulangi apa adanya yang firman-firman yang sudah disampaikan. Jadi dia katakan bahwa apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dari antara 10 perintah, hanya 2 perintah tentang hari Sabat dan tentang menghormati orang tua yang ada ekspresi seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Cuma 2 perintah ini aja. Sehingga ini menunjukkan bahwa kedua perintah tersebut, hari Sabat dan menghormati orang tua, telah diberikan, telah diperintahkan lebih dulu sebelum Gunung Sinai. Makanya Musa katakan seperti yang diperintahkan kepadamu, yang sudah disampaikan lebih dulu. Ya, seperti ini. Maka kita bisa lihat, ini merupakan ekspresi yang sangat-sangat unik. Mengenai hal ini pun banyak orang yang tidak terpikirkan tentang hal ini, tetapi Pendeta Abraham menyelidiki dan berdoa tentang hal ini, membaca Alkitab 1800-an kali, dan kasih karunia Tuhan bekerja. Dia menerima pencerahan Roh Kudus sehingga bisa menjelaskan firman Tuhan. Baik, kita masuk ke dalam analisis perintah yang keempat. Kita lihat mengenai perintah ini terlebih dahulu. Kejadian 2 ayat 2 dikatakan, berhentilah ia pada hari ketujuh. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Dan di ayat yang keempat, Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi setelah Allah menciptakan, di hari yang ketujuh ia istirahat dan dia berfirman bahwa apa? Dia memberkati dan menguduskan hari yang ketujuh tersebut. Itu sebabnya em, kita perlu perlu tahu bahwa ketika Allah menyampaikan bahwa Dia memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, Allah telah memikirkan akhir dari sejarah penebusan. Bahwa seluruh umat manusia pada akhirnya akan masuk ke dalam perhentian yang kudus. Tempat perhentian, tempat yang kudus. Akan ada istirahat. Akan ada istirahat. Itu sebabnya di ketika Allah di Gunung Sinai memberikan 10 perintah, khususnya tentang perintah Sabat, ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru, seolah-olah Tuhan baru berpikir, oh ini kayaknya baik, lalu diberikan. Bukan. Tetapi ini sudah ada, sudah ditetapkan jauh-jauh sebelumnya. Ya, jauh-jauh sebelumnya. Makanya perintah Sabat yang pertama yang dicatat dalam Alkitab itu ada di Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Nah, ini hari ketujuh, ya, hari ketujuh penciptaan.
Ya, maksudnya 6 hari menciptakan, kemudian hari ketujuh istirahat. Ya, jadi total ada 7 hari kan. Nah, mari kita lihat tentang perintah-perintah eh, tentang hari Sabat ini sebelum 10 perintah diberikan. Kalau kita lihat di zamannya Nuh, ya di zamannya Nuh itu ada beberapa bukti. Setelah Batra selesai, Allah menekankan 7 hari lagi akan diturunkan air bah. 7 hari lagi katanya. Itu kita bisa lihat di Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi, 7 hari lagi. Nah, kalau kita lihat pada akhirnya air bah itu turun meliputi bumi. Ya, meliputi bumi. Ayat yang ke-10 dikatakan setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Seperti ini. Ya, ayat 11 dikatakan hari yang ke-17. Jadi benar 7 hari. Ya, 7 hari. Ini zamannya Nuh. Ya, zamannya Nuh sebelum sebelum apa? Sebelum air bah atau setelah Bahtera itu selesai. Nah, kalau kita lihat ada juga waktu ketika siklus 7 hari ini diperkenalkan ketika Nuh memeriksa apakah air itu sudah surut atau belum. Jadi dikirim burung merpati. Siklusnya 7 hari. Kejadian 8 ayat 10. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Ayat yang ke-12 dikatakan selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Jadi kita bisa melihat ini bukannya satu hal yang ya menurut Nuh ya oke lah gitu. Enggak seperti itu. Tetapi karena sudah ada konsep 7 hari di dalam Nuh. Bukannya tanpa arti. 1 Korintus 14 ayat 10, 1 Korintus 14 ayat 10 dikatakan tidak ada bunyi di dunia ini yang tidak ada artinya. Tidak ada yang tidak ada artinya. Semuanya ada arti. Ya. Jadi hari Sabat pun telah dijaga. Ini semua tidak secara langsung dikatakan oh mereka beribadah, tetapi ini semua tersirat berdasarkan bagaimana Sabat telah diperkenalkan pertama kali. Ya. Kemudian di zamannya Yakub kalau kita lihat cucu Abraham ada waktu 7 hari yang harus digenapi untuk memperoleh Rahel. Ya, itu di Kejadian 29 ayat 27 sampai 28. Kemudian ada 7 tahun, gitu ya. 7 tahun. Hal-hal yang seperti ini. Seperti ini. Diperkenalkan. Kemudian kurun waktu 7 hari ratapan anak-anak Yakub ketika Yakub mati. Jadi waktu Yakub mati, mereka itu em, kembali ke kembali kembali ke tanah Kanaan membawa membawa peti mati Yakub, tetapi mereka tiba di Goren Haatat dan di sana mereka meratap meratapi Yakub selama 7 hari. Selama 7 hari. Ini di zamannya Bapak leluhur, Kejadian 50 ayat 10. Kemudian di zamannya Musa, waktu Eksodus juga. Waktu Eksodus. Misalnya di perkemahan yang ketiga, tentangan Migdol. Di tentangan Migdol. Ini sudah 7 hari orang Israel menjaga hari raya roti tidak beragi. Jadi mereka ada namanya hari raya roti tidak beragi. Mereka harus jaga hari raya ini selama 7 hari. Selama 7 hari. Keluaran 1 ayat 15 sampai 20. Oke. Jadi pada tanggal 14 ya, pada tanggal 14 di malam harinya eh, mereka itu berangkat, kemudian 7 hari berikutnya itu tanggal 21. Ya, tanggal 21. Ini selang waktu 7 hari. 7 hari. Ini dikenal sebagai hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi. Jadi mereka keluar tepat Paskah, hari Paskah. Bulan tanggal 14 atau hari ke-14 bulan pertama. Dan mereka rayakan 7 hari, tepat 7 hari mereka tiba di tentangan Migdol. Sebelum mereka menyeberangi sebelum menyeberangi Laut Merah.
sebelum menyeberangi Laut Merah. Pada akhirnya penyeberangan Laut Merah ini merupakan suatu proses umat Israel. Mereka dibebaskan sepenuhnya dari perbudakan Mesir. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Firaun dan pasukannya itu mati, tenggelam. Mereka mati semuanya. Ini merupakan pekerjaan penebusan Yesus Kristus yang membasuh manusia dari dosa. Ini makanya hari Sabat itu berhubungan erat dengan pekerjaan penyelamatan atau pekerjaan penebusan. Ya, banyak orang yang menjaga hari Sabat, tetapi bahkan menjaga mengingat, oh ya, hari hari pertama itu hari Minggu, jadi seperti orang-orang Israel zaman sekarang. Sejak zaman Musa mereka menjaga itu hari ketujuh itu hari Sabtu, gitu ya. Bahkan bahkan sampai hari ini mereka masih menjaga. Ada orang Kristen percaya Yesus, tetapi mereka juga memegang hari Sabtu untuk beribadah. Akan tetapi eh, ketika kita menjaga hari Sabat itu, benar-benar kita harus mengerti bahwa hari Sabat memiliki hubungan yang sangat-sangat erat dengan pekerjaan penebusan. Itu sebabnya nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana hari Sabat itu di Perjanjian Baru dikenal sebagai hari Tuhan. Bahkan tentang hari Minggu itu semua telah dinubuatkan lewat Perjanjian Lama. Semua itu disingkapkan oleh pendeta senior Abraham Park. Nah, jadi itu perkemahan yang ketiga. Kemudian perkemahan yang ketujuh juga di Padang Gurun Sin. Apa yang terjadi di sini? Allah memperkenalkan Sabat, peraturan Sabat dengan metode diturunkannya mana, roti dari sorga. Siklusnya 7 hari. Ini diperkenalkan. Diperkenalkan. Keluaran 16 ayat 4 sampai 5, ayat 22 sampai 30. Nanti bisa baca mengenai hal itu. Um, yang kedua mari kita lihat ya, tentang naskah. Ini 10 perintah ini. Kita akan lihat. Jadi tadi tentang hari Sabat itu sudah diperkenalkan bahkan sebelum 10 perintah itu diberikan. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat masing-masing perintah ini. Yang pertama kita akan lihat, ingatlah dan kuduskanlah. Ingatlah dan kuduskanlah. Keluaran 20 ayatnya yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah. Hari Sabat dikatakan ya. Kata ingatlah di sini zakor, zakar. Artinya ingatlah dengan pasti, camkan senantiasa. Bentuk lainnya adalah jangan lupa. Jadi jangan lupa. Ini ditekankan, ditekankan. Jadi artinya harus ingat tanpa pengecualian, tanpa pengecualian. Ya, eh, harus menjadi prioritas, harus dijaga. Ingatlah. Ini yang terkandung di dalam kata ingatlah. Nah, kalau kita lihat arti dasar tentang ingatlah ini itu adalah ditandai untuk kenal, menandai untuk mengenal, menandai untuk mengenal. Makanya ketika dikatakan ingatlah hari Sabat, artinya perlu dipahat, ya, pahat di tempat yang paling dalam, di dalam hati, di dalam hati. Supaya apa? Supaya ingat. Jangan sampai kita itu jatuh di dalam dosa, em, mengabaikan hari hari Sabat. Nah, dulu saya sering lakukan ini. Dulu udah hari Tuhan, udah hari hari Minggu gitu kan. Saya lupa sama sekali itu hari Minggu. Terus saya bilang, ini hari apa ya? Jadi bukannya ingat, jadinya apa? Lupa hari Sabat. Jadi kita kalau masih anak kecil, oh ya 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 ya, hari ini hari apa ya? Oh ini hari hari Minggu. Ayo siap-siap ke gereja yuk. Itu anak kecil, seperti itu anak kecil. Anak sekolah minggu harus seperti itu. Tetapi kita semua sudah dewasa, betul ya?
Kita pun harus melihat diri kita sebagai orang yang dewasa secara iman. Makanya jangan sampai kita sudah hari Minggu, kita tanya lagi, ini hari apa? Tuh. Ya, seperti itu. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua menerima kasih karunia Tuhan untuk tidak lupa hari Sabat. Nah, kalau kita sudah tidak lupa hari Sabat, berarti kita sudah ingat hari Sabat. Kita sudah menjaganya. Betapa bersyukurnya kita dan betapa bersukacitanya Allah Bapa kita. Gitu ya. Ya, apalagi mengenai hari hari Tuhan itu benar-benar harus dijaga. Ya, harus dijaga, harus dijaga. Ya. Jangan sampai, oh ya, aduh saya ada bisnis, saya ada janji, saya ada acara keluarga, oh saya ada ini, ada itu. Jadi pada akhirnya kita tidak memprioritaskan hari Tuhan, nah, itu bisa membuat kita eh, melanggar perintah yang keempat. Oh kalau saya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gimana? Jadi saudara, em, kita perlu tahu prinsip dasarnya dulu, gitu ya. Prinsip dasarnya dulu. Nah, selebihnya itu bagaimana kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya untuk kayak kompromi gitu. Oh ya nggak apa-apa. Oh ya Tuhan kan Allah mengerti, Allah peduli. Jadi saya kan sementara ini ya Tuhan pasti mengerti lah. Dia kan maha mengerti. Ya kita jangan memiliki pemikiran yang seperti itu. Kita harus memiliki pemikiran bahwa Tuhan tolong buat saya menjaga hari Sabat ini dengan baik. Tolong supaya nggak ada janji yang muncul di hari itu. Tidak ada kerjaan di hari itu. Tuhan tolong saya ingin menjaganya. Tuhan tolong. Berikan saya hati untuk mengasihi Tuhan sampai seperti itu. Pada akhirnya Tuhan akan bukakan jalan. Ya, akan bukakan jalan bagi kita semua. Baik, jadi selama 6 hari banyak kesempatan yang kita bisa laksanakan. Bayangkan 6 hari kita bisa lakukan apa saja urusan kita. Tetapi hanya satu di hari itu untuk Tuhan. Jangan sampai hati kita pun, hati untuk menjaga hari Tuhan pun dirampas oleh iblis. Jika itu sudah dirampas, kira-kira apa lagi yang menjadi milik kita? Udah nggak ada lagi. Oke, jadi kita harus doakan mengenai hal itu. Ya. Nah, kata kuduskanlah, syamar, syamar di sini. Jadi kuduskan di sini bukannya kados, kades, ya bukan. Tetapi syamar artinya melindungi, memagari, harus menjaga, harus menjaga. Artinya harus dipisahkan, harus ada batasan mana dunia, mana Tuhan. Ini mana sahabat, mana dari dunia. Nah, ini jadi Presiden Amerika pernah mau dilantik di hari Minggu, dia tolak, dia tolak. Itu Presiden Amerika yang ke-12 yang bernama Zachary Taylor. Dia mau dilantik di hari Tuhan, di hari Minggu. Dia bilang enggak, dia tolak, tunda, gitu ya. Akhirnya tunda semuanya di hari Senin. Luar biasa. Pada akhirnya apa? Kosong jabatan presiden selama 1 hari dalam sejarah Amerika. Makanya Amerika maju. Zaman sekarang hancur total. Kita perlu doakan mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Di uh, 6 hari lamanya kita lihat ya ayat berikutnya, bagian kalimat berikutnya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu katanya. Keluaran 20 ayat yang ke-9. Kalau kita lihat di sini, segala pekerjaanmu, segala, semua, apapun itu pekerjaan. Ini bicara tentang bisnis, menghasilkan sesuatu, gitu ya. Ini pekerjaan katanya. Tetapi kalau kita lihat kata bekerja,
Em, ini kalau kita lihat pekerjaanmu ini ya, pekerjaanmu di sini segala urusan, segala pekerjaan yang dilakukan oleh tangan, bisnis. Tetapi kemudian ada kata bekerja di sini, bekerja. Nah, ini menghasilkan, memproduksi sesuatu. Di tengah-tengahnya itu ada melakukan. Kata melakukan ini adalah abad. Abad itu lakukan, kerja, tetapi juga mengusahakan, mengabdikan diri, beribadah, melayani. Ini kata yang unik gitu ya, kata yang unik. Maka 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Artinya, lakukanlah, hasilkanlah, ya, hasilkanlah, produksilah segala hal untuk urusanmu itu dengan sikap yang menyembah Tuhan. Nah, ya kan? Sikap yang menyembah Tuhan. Sambil mengingat bahwa apa? Segala yang kita lakukan dan pekerjaan tangan kita itu pun demi kemuliaan Tuhan. Makanya kita berdoa, Tuhan saya ingin lakukan, saya ingin jalankan minggu bekerja ini untuk kemuliaan-Mu. Tolong lancarkanlah, tolong berkatilah. Tuhan akan curahkan semuanya. Kenapa? Karena kita lakukan dengan hati yang menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ketiga. Lah ia berhenti. Bagian yang kedua ya. Bagian akhir. Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti. Allah menguduskannya. Allah memberkatinya. Ini berkat yang hebat. Besar. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Mazmur 128 ayat yang kedua. Oke, kita akan lihat tentang kalimat berikutnya. Hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Nah, di sini kalau kita lihat tentang hari hari sabat itu dilihat dari mana? Hari sabat itu dilihat sejak matahari terbenam di hari Jumat sampai matahari terbenam di hari Sabtu. Inilah hari sabat. Inilah hari sabat. Inilah satu hari. Kalau satu hari itu dari petang, ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini sudah hampir jam 6 di hari Jumat, betul ya? Hari Jumat. Berarti satu hari itu sampai kapan? Sampai hari Sabtu besok jam 6 sore. Ini satu hari. Kalau kalender modern, orang-orang modern sekarang dari jam 12 tengah malam sampai jam 12 tengah malam di hari berikutnya. Betul ya? Tetapi konsep orang Yahudi, konsep Tuhan itu dari petang sampai petang hari berikutnya. Hari Sabat itu bicara tentang hari Jumat petang sampai hari Sabtu petang. Imamat 23 ayat 32. Jadi kalau kita lihat dengan berpusat pada hari yang ketujuh, siklus minggu itu berlangsung. Nah, kalau kita lihat mengenai Sabat, Sabat Tuhan di sini bilang hari Sabat Tuhan, Sabat Tuhan. Ini menunjukkan beberapa hal kepada kita. Artinya, Sabat itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi hari itu bukan milik kita, tetapi hari siapa? Hari Tuhan. Itu tanda kepemilikan. Makanya Keluaran 31 ayat 13 pun dikatakan hari Sabatku. Hari Sabatku katanya. Banyak orang yang salah paham ketika Yesus berkata bahwa anak manusia adalah tuan atau majikan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Orang-orang salah paham mengenai hal ini. Bahkan orang Kristen hari ini. Mereka sangat menekankan hari Sabtu itu sampai-sampai mereka bilang apa? Yesus sendiri berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tetapi mereka salah paham tentang firman Yesus ini. Yesus, dia ingin menekankan kepada orang Yahudi waktu itu bahwa apa? Dirinya lah pemilik Sabat. Pemilik Sabat.
ada yang Yesus ingin jalankan lewat Sabat. Makanya Yesus katakan boleh berbuat baik di hari Sabat, boleh mengampuni dosa di hari Sabat. Tetapi orang waktu itu tidak mengerti apa yang Yesus lakukan. Kenal Yesus aja tidak bisa mereka. Sangat kasihan. Puji Tuhan hari ini kita bisa mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Nah, supaya kita tidak salah paham tentang firman Tuhan. Jadi bentuk kepemilikan Tuhan, Sabat Tuhan. Hari Sabat itu milik Tuhan. Yang kedua, Sabat Tuhan artinya Sabat ini mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Tuhan. Itu adalah hari ketika kita harus mengarahkan pikiran dan hati kita, bahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan, kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lanjut, ya lanjut ayat yang ke-10, Keluaran 20 ayat 10, kalimat berikutnya adalah engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Jadi ini menunjuk kepada siapa saja yang menjadi target yang menjaga Sabat. Siapa yang harus menjaga Sabat? Ini Keluaran 20 ayat 10 menekankan mengenai hal ini. Di keluarga, orang yang bekerja, pada kita, semua hewan kita, dan juga orang asing yang sedang ada bersama dengan kita. Hal ini menggambarkan apa? Hal ini menggambarkan bahwa Sabat itu bukan hanya untuk keluarga kita saja. Sabat itu bukan hanya untuk keluarga kita saja, bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk mereka yang hidup dalam perhambaan. Mereka yang orang yang bahkan belum menjadi umat Tuhan, belum menjadi umat Tuhan, orang asing. Menjangkau sampai kepada hewan artinya sahabat Allah, sahabat Tuhan itu untuk semua ciptaan, untuk semua ciptaan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 19 sampai 23 mengatakan bahwa semua ciptaan itu sedang menanti-nanti saat anak-anak Allah itu dipulihkan, dibebaskan. Kita semua sementara menantikan hari itu, ya, sedang menantikan hari itu. Jadi berikutnya dikatakan, kalimat berikutnya, jangan melakukan suatu pekerjaan, Sabat, ya, Sabat ini. Kalau kita lihat ada ekspresi-ekspresi di dalam Alkitab itu sabaton. Ini ada istirahat sepenuhnya, Sabat penuh, ya, Sabat penuh. Sampai-sampai apa? Istirahat sampai-sampai udah letihnya itu hilang total. Ini sabaton. Jangan lakukan suatu pekerjaan. Jangan lakukan sesuatu pekerjaan. Jadi Sabat adalah Sabat untuk manusia. Sabat untuk manusia. Memang peraturan ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tetapi bahkan kalau kita lihat di sini, Sabat itu untuk kita umat manusia, orang yang percaya bisa mendapatkan kelegaan. Yesus datang dan Yesus katakan apa? Marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang mau bicara seperti ini kepada kita? Siapa? Presiden bilang seperti itu? Pernah presiden bilang seperti itu? Marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nggak ada. Manusia manapun di bumi ini tidak ada yang bicara seperti itu. Hanya Yesus yang bicara seperti itu. Untuk siapa? Untuk kita. Haleluya. Jadi kesimpulannya,
Kita harus jaga Sabat. Kenapa? Keluaran 20 menekankan tentang ingat penciptaan. Jadi hari Sabat itu artinya penciptaan itu selesai. Penciptaan itu selesai. Pekerjaan penciptaan itu selesai. Selesai. Allah bukannya dia capek banyak kerjaan jadi dia istirahat. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Yesaya 40 ayat 28 dikatakan Tuhan ialah Allah yang Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Haleluya. Ini Tuhan kita. Amin ya. Haleluya. Ini Tuhan kita, dia tidak pernah lelah, tidak jadi lesu. Tidak menjadi lesu. Kekuatannya itu memancar keluar. Jadi Allah beristirahat di hari ketujuh artinya apa? Artinya apa? Artinya dia tidak menciptakan lagi. Oke, bukan gara-gara capek ya, tetapi dia tidak menciptakan lagi. Oh, kenapa? Karena dia melihat sungguh amat baik. Haleluya. Tidak menciptakan lagi. Ya. Bisa bayangkan kalau misalnya orang tua melihat anak-anak dan merasa puas. Anak-anak telah hidup dengan baik. Imannya itu sudah mencapai iman yang baik. Penuh dengan kasih. Orang tua akan duduk santai dan tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Tetapi Sabat itu dihancurkan ketika Adam jatuh dosa. Adam jatuh dosa. Pada akhirnya Allah Bapa kita tidak bisa mengelak untuk khawatir. Bagaimana ini manusia sudah jatuh dosa? Karena Allah telah katakan bahwa apa? Firman sudah keluar. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Pasti engkau mati. Allah adalah Allah yang benar dan Allah yang adil. Allah itu adil. Orang tua adil kan? Orang tua mengasihi, tetapi ada disiplinnya. Allah pun dia mengasihi dengan luar biasa, tetapi dia memberikan aturan supaya teratur. Supaya apa? Teratur. Firman-Nya disampaikan. Makanya meskipun Adam itu hidup bahkan hampir 1000 tahun, tetapi firman telah keluar. Dikatakan apa? Di hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Karena ada dosa, ada pelanggaran, maka ada maut. Jadi penciptaan hari Sabat Tuhan diberikan berdasarkan konteks Keluaran pasal 20 itu untuk mengingat penciptaan. Mengingat penciptaan. Allah sangat bersuka cita. Ya, bersuka cita mengenai hal itu. Nah, tetapi kalau kita lihat di Ulangan pasal 5, hari Sabat ditekankan untuk mengingat Eksodus, untuk mengingat pembebasan dari perbudakan Mesir. Ulangan 5. Nanti bisa baca ya, Ulangan pasal 5. Artinya apa? Artinya Sabat di sini menunjuk kepada untuk mengingat bahwa pekerjaan penebusan itu diselesaikan. Paskah pertama kali diperkenalkan ketika Eksodus, ketika keluar dari Mesir. Paskah menggambarkan siapa? Siapa? Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Betul ya? Dia adalah domba, anak domba Paskah. Jadi Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaan penebusan. Itulah sebabnya kita menjaga hari Tuhan. Karena di Ulangan 5
telah dinubuatkan bahwa hari Sabat bukan hanya untuk mengingat penciptaan, tetapi juga untuk ingat tentang waktu penebusan itu diselesaikan di masa depan. Siapa yang selesaikan? Yesus Kristus. Ketika kita mengingat pekerjaan penebusan Yesus Kristus, maka kita akan mengingat kematian dan kebangkitan. Betul ya? Kebangkitan. Maka hari Tuhan adalah hari kita mengingat pekerjaan penebusan itu selesai. Selesai di mana? Atas kayu salib. Itu setengah selesai. Di mana? Di saat kubur itu kosong. Ketika Yesus bangkit. Itu sebabnya hari Sabat di Ulangan 5 menekankan tentang Yesus Kristus yang akan menyelesaikan pekerjaan penebusan. Dengan cara apa? Menang atas maut. Kapan itu terjadi? Hari Sabtu. Nah, ini orang salah paham lagi. Bahkan ada gereja sampai hari ini yang masih menjaga hari Paskah, menjaga hari kebangkitan. Masih ada gereja yang menjaga hari kebangkitan di hari Jumat. Bayangkan. Di hari Jumat, bayangkan. Wah, itu pendeta yang mengajarkan itu. Nah, itu perlu bertobat itu. Sangat-sangat sangat ngotot mengenai hal itu. Tetapi tidak mengenal Alkitab. Kita semua bersyukur kepada Tuhan, kenapa? Kita dijelaskan supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti. Pada akhirnya ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi hari ini seperti yang dikatakan di 2 Tesalonika 1 ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Yang artinya kita semua Sabat hari Tuhan diberikan bagi kita supaya ada kelegaan bahwa apa? Kita selama ini ditindas oleh dosa, tetapi di hari Tuhan kita dibebaskan. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita mengerti lebih, kita mengerti sedikit lebih mengerti lagi tentang hari Tuhan. Kenapa kita harus menjaga hari Tuhan? Atas dasar apa? Sabat yang dimaksud itu seperti apa? Kita akan lanjut lagi dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.